Shalom, perkenalkan nama saya Indra Kirena Wangkanusa, NIM 2314201122, kelas A3 semester 2. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan topik eklamsia. Dan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape MKes. Untuk itu, langsung saja ke video berikut ini. Definisi: eklamsia adalah kelainan akut pada ibu hamil saat hamil tua. Persalinan atau masa nifas ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsia. Hipertensi, edema, proteinuria. Eklamsia adalah suatu keadaan di mana didiagnosis ketika preeklamsia memburuk menjadi kejang. Etiologi. Sampai saat ini etiologi pasti dari eklamsi belum diketahui. Ada beberapa teori mencoba menjelaskan perkiraan etiologi dari kelainan tersebut, sehingga kelainan ini sering dikenal sebagai the diseases of theory. Adapun teori-teori tersebut antara lain: yang pertama, peran prostacyclin dan tromboksan. Yang kedua, peran faktor imunologis. Yang ketiga, beberapa studi juga mendapatkan adanya aktivasi sistem komplement pada preeklamsi atau eklamsi. Yang keempat, peran faktor genetik atau familial. Yang kelima, terdapatnya kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklamsi atau eklamsi pada anak-anak dari ibu yang menderita preeklamsi atau eklamsi. Yang keenam, peran renin, angiotensin, aldosteron sistem atau RAAS. Tanda dan gejala. Gejala utama eklamsia adalah kejang yang terjadi sebelum, selama atau setelah persalinan. Eklamsia selalu terjadi setelah preeklamsia. Sementara preeklamsia sendiri dapat timbul sejak kehamilan mencapai usia 20 minggu. Preeklamsia ditandai dengan tekanan darah yang lebih dari 140/90 mmHg, adanya protein dalam urin, dan dapat disertai dengan pembekakan di tungkai. Jika tidak mendapatkan penanganan, preeklamsia bisa menyebabkan eklamsia. Tanda dan gejala pada eklamsia. Yang pertama, tekanan darah makin tinggi. Yang kedua, sakit kepala yang parah. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit perut terutama di bagian kanan atas. Yang keempat, bengkak di tangan dan kaki. Yang kelima, gangguan penglihatan. Yang keenam, frekuensi dan jumlah urin berkurang. Yang ketujuh, peningkatan kadar protein dalam urin. Penyebab eklamsia. Yang pertama, riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Yang kedua, riwayat preeklamsia atau eklamsia dalam keluarga hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, riwayat penyakit diabetes, penyakit ginjal, anemia, sel sabit, obesitas, serta penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipid. Kehamilan kembar. Yang keempat, kehamilan yang sedang dijalani merupakan hasil metode bayi tabung. Patofisiologi. Preeklamsia memiliki patofisiologi yang kompleks. Penyebab utamanya adalah plasentasi abnormal, invasi yang merusak pada arteri spiralis oleh sel sitotrofoblas. Dia mati selama preeklamsia.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa invasi sitotrofoblast ke dalam rahim sebenarnya merupakan jalur diferensiasi unik di mana sel-sel janin mengadopsi sifat-sifat tertentu dari endotelium ibu yang biasanya mereka gantikan pada preeklamsia. Proses diferensiasi ini menjadi kacau. Kelainan ini mungkin berhubungan dengan jalur oksida nitrat yang berkontribusi besar terhadap pengendalian tobus pembuluh darah. Selain itu, penghambatan sintesis oksida nitrat ibu mencegah implantasi embrio. Peningkatan resistensi arteri uterina menyebabkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap vasokonstriksi sehingga menjadi iskemia plasenta kronis dan stres oksidatif. Iskemia plasenta kronis ini menyebabkan komplikasi pada janin termasuk keterbelakangan pertumbuhan intrauteria dan kematian intrauterin. Secara stres oksidatif menginduksi pelepasan zat-zat seperti radikal bebas, lipid teroksidasi, sitokin, dan faktor pertumbuhan endortel vaskular yang larut dalam serum ke dalam sirkulasi ibu. Kelainan ini bertanggung jawab atas disfungsi endontel dengan hipermechabilitas vaskular, trombofisia, dan hipertensi, sehingga sebagai kompensasi penurunan airum pada arteri uterina akibat vasokonstriksi perifer. Pertama, terhadap janin yang baik. A. Solicitation placenta. Karena adanya tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah dapat mudah pecah sehingga terjadi hematom retoplasenta yang menyebabkan sebagian plasenta dapat terlepas. B. Asfiksia mendadak. Persalinan prematuritas, kematian janin dalam rahim. C. Hemolisis. Kerusakan atau menghancurkan sel darah merah karena gangguan integritas membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan. Hemoglobin menunjukkan gejala klinik hemolisis yang dikenal karena ikterus. Yang kedua, terhadap ibu. A. Hiperfibrinogenemia. Adanya kekurangan fibrinogen yang beredar dalam darah, biasanya di bawah 100 mg/, sehingga pemeriksaan kadar fibrinogen harus secara berkala. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes darah untuk mengetahui jumlah sel darah secara keseluruhan. Yang kedua, tes urin untuk memeriksa keberadaan dan kadar protein di urin. Yang ketiga, tes fungsi hati untuk mendeteksi kerusakan fungsi hati. Yang keempat, tes fungsi ginjal termasuk ureum dan kreatin untuk mengetahui kadar kreatin di ginjal dan mendeteksi adanya kerusakan ginjal. Yang kelima, ultrasonografi atau USG untuk memastikan kondisi janin dalam keadaan sehat.